Shalom para pemirsa TVRI yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita berjumpa dalam Mimbar TVRI. Kali ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Papa yang Sempurna. Setiap bulan Juni di minggu yang ketiga kita merayakan Hari Papa Internasional. Maka hari ini kesempatan yang baik untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Papa yang Sempurna. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang memimpin, menyertai kami dan menolong kami sehingga hari ini kami diberi kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Sejenak kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah momen Hari Papa menjadi momen di mana kami dapat semakin menghayati arti panggilan kami menjadi orang tua. Tuhan, pakai hamba-Mu yang hanya akan Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Para pemirsa TVRI yang terkasih, saya mengajak kita membuka bagian Alkitab di dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi kita. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya ulangi sekali lagi, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah atau diberkatilah keturunannya. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang Papa yang sempurna, saya teringat dengan kisah seorang pemuda yang bercerita kepada saya dengan nada yang begitu emosional. Dia berkata bahwa saya tidak akan pernah bisa menghormati papa saya. Saya benci kepada papa saya. Papa saya adalah papa yang tidak pernah memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan saya. Bahkan papa saya sering melakukan bully, baik itu secara fisik maupun verbal, baik kepada saya maupun orang mama saya. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemuda ini begitu membenci papahnya. Bapak Ibu, kita paham kondisi-kondisi di mana ada anak yang begitu kecewa dan marah kepada papahnya. Karena memang kita tahu ada papa-papa yang tidak memberikan teladan yang baik, tidak memberikan sebuah figur yang baik untuk diteladani bagi anak-anak kita. Tetapi di sisi lain, ada sebuah cerita suatu kali D.L. Moody. D.L. Moody ini adalah seorang teolog yang menuliskan buku. Ketika dia kecil, papahnya kedatangan tamu, di mana tamu papahnya ini membawa anaknya yang kira-kira seumuran dengan D.L. Moody. Mereka berbincang sampai malam, dan D.L. Moody juga bersama dengan temannya ini bermain-main, berkeliling-keliling, berlari-lari sampai malam. Hingga Papa D.L. Moody berkata kepadanya, ayo cepat, segera pergi gosok gigi dan tidur. Tetapi hal itu tidak diindahkan oleh D.L. Moody kecil. Sehingga 30 menit kemudian, papanya marah sama dia. Kemudian D.L. Moody kecil itu dipanggil oleh papanya, dipukul tangannya. Dan dia kesakitan dan dia menangis, pergi dari papahnya dengan hati yang kecewa dan marah. Terus kemudian dia tidur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat Moody tidur malam-malam, ayahnya datang ke kamarnya, memegang kedua tangan Moody dan menangis dan berdoa, Tuhan, ampunilah saya yang telah bertindak kasar terhadap anak saya. Saya hanya ingin dia menjadi anak yang taat dan tahu akan kehendak Tuhan. Bapak Ibu tahu, ternyata D.L. Moody kecil belum tidur.
Dia menyaksikan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh ayahnya. Sejak saat itu, meskipun ayah D.L. Moody menyakiti dia selalu ingin dekat dengan papahnya, karena dia tahu apa yang dilakukan papahnya adalah untuk kebaikan daripada dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita-cerita yang saya sampaikan kita tahu, tentu saja tidak seorang pun dari kita sebagai orang tua memiliki teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Ya, kita seringkali memberikan teladan yang terkadang tidak baik kepada mereka. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa meninggalkan sebuah teladan yang berdampak bagi anak-anak kita. Saya pikir semua orang tua, ya, termasuk saya, kita memiliki kerinduan yang besar agar anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini kemudian dapat menunjukkan sikap yang terbaik melalui teladan yang kita tunjukkan, yang tentu saja kita sebagai orang tua merasa bahwa kita bukanlah orang tua yang baik. Maka kita perlu belajar dengan baik dari kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan di sana, sehingga benar-benar kita sebagai orang tua mampu untuk menunjukkan sikap dan teladan yang baik, dan kita juga dapat meredam setiap kekecewaan, amarah yang mungkin ada di dalam hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak heran kalau Andrew Murray bertutur kepada anak, orang tua harus memperlihatkan keindahan suatu kebajikan, keagungan, dan kebahagiaan suatu penyangkalan diri, kesukacitaan yang dihadirkan, dan sikap takut akan Tuhan. Ini yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Sikap di mana kita menunjukkan hidup yang baik. Nah, apa yang Alkitab katakan? Mari selanjutnya kita akan menyimak iklan berikut ini.